Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Karisma Soraya kembali hadir untuk menemani Anda tentunya dalam acara Semangat Pagi. Semangat, 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 luar biasa. Hari ini, wah, pagi yang cerah ini saya sudah ditemani dua narasumber cantik nih ya. Dan kali ini kita akan membahas mengenai berita ataupun tema yang menarik, cukup menarik nih, yaitu mengenai tampil menawan dengan kosmetik seperti itu. Dan telah hadir di Semangat Pagi untuk membahasnya, saya perkenalkan juru bicara yang pertama. Di sini ada Mbak Suci Tresnasari. Selamat pagi, Mbak. Pagi. Oke, Mbak Suci ini sebagai perwakilan Lokapom di Kota Tasikmalaya. Dan juga di Semangat Pagi kali ini juga sudah ditemani nih oleh Mbak Alia Rahmayanti. Selamat pagi, Mbak Alia. Mbak Alia ini merupakan perwakilan Mojang Kota Tasikmalaya. Oke, wah ini sangat tepat sekali nih kita membahas mengenai kecantikan bersama wanita-wanita cantik seperti itu ya. Nah, Mbak, seperti kita tahu nih, kalau misalnya berbicara tentang kosmetik, ya mungkin identiknya dengan wanita, tapi tidak terkecuali juga dengan pria ya, karena pria juga memakai kosmetik seperti itu. Nah, kalau misalnya beredar juga nih di berita-berita juga mengenai kosmetik-kosmetik yang ilegal seperti itu. Terus tidak sedikit juga nih berita yang mengenai krim ya, krim pemutih kulit gitu ya, secara instan ataupun yang bisa dikatakan krim abal-abal seperti itu. Karena ya tadi tujuan awalnya kita ingin tampil cantik gitu ya. Karena menggunakan kosmetik juga kita ingin menutupi kekurangan-kekurangan kita dengan kosmetik itu. Tapi ngobrol-ngobrol soal cantik nih, menurut Mbak Alia dulu deh ya. Mbak Alia, apa sih definisi dari cantik dan juga kosmetik? Menurut, baik izin bicara ya. Iya. Menurut saya sendiri cantik itu dari hati ya. Karena inner beauty yang sesungguhnya itu dari hati kita. Nah, untuk kosmetik mungkin itu sebagai penambah ya, pelengkap kita untuk lebih percaya diri ketika kita misalkan ada acara atau apa, pasti kita kan pakai ya kosmetik. Mungkin Betul. itu kosmetik sebagai pelengkap. Oke, itu dia. Jadi kosmetik itu sebagai pelengkap, sedangkan Percaya kalau diri. cantik itu inner beauty kita gitu ya, alami dari dalam diri kita gitu. Oke nih, kalau menurut Mbak Suci sendiri, definisi cantik dan kosmetik itu apa sih, Mbak? Kalau menurut pendapat saya, cantik itu ketika kita bisa bangga terhadap diri kita sendiri, dengan warna kulit kita, dengan jenis kulit kita, karena kita tidak dapat pungkiri juga ya, Indonesia itu kan masyarakatnya juga beragam. Ada yang tipe kulitnya putih, ada yang kuning langsat, ada juga yang sawo matang gitu. Terus juga ada yang problematika perempuan nih biasanya oily skin dan dry skin. Itu jenis kulit kita gitu ya, Mbak ya. Jenis kulit kita. Jadi bagaimana kita bangga aja terhadap diri kita sendiri, dan benar kata Mbak Alia tadi, bagaimana kita bisa apa ya namanya? Self love ya. Self love gitu. Kemudian juga bukan merubah penampilan secara permanen, tapi melengkapi lagi apa yang sudah kita miliki gitu. Kalau kosmetik dari regulasi sendiri ya, kosmetik itu adalah bahan atau sediaan yang digunakan, diperuntukkan untuk bagian luar tubuh manusia. Jadi untuk bagian luar tubuh manusia seperti apa? Epidermis, yaitu pada kulit manusia, kemudian ada juga membran mukosa, mulut, bibir, kemudian juga ada gigi, rambut, kuku gitu. Jadi untuk mengimprove apa yang sudah ada gitu. Oke, jadi penghias juga gitu ya. Iya. Penghias dari tadi itu ya, apa-apa yang kita miliki itu dalam tubuh. Betul. Seperti itu. Seperti membersihkan, mewangikan, meningkatkan penampilan, tapi bukan merubah penampilan secara permanen, dan kosmetik itu bukanlah obat gitu. Oke, luar biasa, betul. Jadi memang itu ya, jadi tidak merubah bentuk kita yang aslinya, tapi mungkin ini bisa menjadikan apa ya, suatu hal yang membuat beda atau indah gitu ya, indah juga nih. Baiklah, wah cukup luar biasa ini ya mengenai definisi dari cantik itu sendiri, juga tidak terpaut akan apa ya, hal yang maksudnya tadi dikatakan juga kan kalau misalnya cantik ini bukan hanya untuk mereka-mereka yang punya kulit putih. Seperti itu ya, Mbak ya. Jadi berbagai macam sih memang kita juga apa ya, Indonesia memang memiliki banyak sekali gitu ya ragamnya budayanya gitu. Jadi luar biasa sekali. Nah, itu dia jadi sekilas mengenai definisi dari cantik dan kosmetik. Dan sekarang kita kembali lagi
ke hal yang akan dibahasnya lebih detailnya mengenai ini nih, penjualan kosmetik yang secara ilegal itu loh Mbak. Karena di pandemi COVID-19 ini sekarang meningkat banget nih semuanya, penjualan secara online gitu ya. Karena kan kita dilarang berkerumunan, terus ya jadi ya udahlah, paling enak diem di rumah sambil rebahan, sambil scroll ya belanja online seperti itu. Nah, bagaimana sih dari BPOM sendiri untuk menyikapi penjualan kosmetik secara online? Seperti yang kita ketahui ya, di era pandemi ini pastinya kan orang lebih suka tipe kerja manusia yang online, serba Betul. online, digital. Sebelumnya kan offline ya. Nah, sekarang lebih ke online. Kemudian toko-toko kosmetik juga sekarang lumayan terbatas ya, karena kan juga protokol kesehatan. Kemudian juga sekarang lebih banyak ke marketplace, platform, e-commerce, dan juga media sosial. Biasanya yang dipromosikan oleh influencer. Betul, ya, public seperti figure Mbak ya Alia. kan. Mbak Aja juga mungkin ya. Oke. Iya. Kemudian juga sebenarnya penjualan online ini justru ada nilai positifnya karena lebih praktis juga, memudahkan, terus juga membantu UMKM juga, memudahkan pembeli juga untuk membeli produk. Dan sebenarnya hal ini bisa memperluas pasar juga, dan BPOM sendiri dan seluruh unit pelaksana teknis Badan POM di seluruh provinsi juga mendukung gitu. Tapi kan masalahnya yang menjadi masalah itu ketika masih adanya oknum-oknum ya yang menjual produk itu tidak memenuhi syarat atau ilegal gitu. Nah, Badan POM sendiri makanya terus melakukan pengawasan, baik pengawasan secara online atau offline, kemudian juga terus memberikan edukasi kepada masyarakat gitu, bagaimana cara memilih kosmetik yang aman, bermutu, bermanfaat juga gitu. Kemudian juga diharapkan masyarakat juga lebih teredukasi gitu, dan juga bisa menjadi agen perubahan buat lingkungannya. Jadi bisa mengawasi juga produk-produk di sekitarnya secara mandiri. Oke. Kalau Mbak Suci sendiri nih melihat dari fenomena membludaknya juga penjualan online ini ya, itu menjadi kerja ekstra nggak sih dari BPOM sendiri untuk mengawasi itu? Tentunya ya, dari Badan POM dan seluruh pelaksana teknis di seluruh provinsi, dari dulu sampai sekarang juga sebenarnya terus melakukan pengawasan gitu, tidak ada henti-hentinya, tidak hanya diawasi produknya saja, juga iklannya, bagaimana peredarannya juga, bahkan dari sebelum peredarannya juga sudah dilakukan upaya-upaya seperti bagaimana sarana produksi, distribusinya, apakah sesuai dengan ketentuan dan sebagainya. Jadi gitu. sangat detail sekali nih ya dalam Betul. pengklarifikasiannya gitu ya. Oke, nah selanjutnya ini untuk Mbak Alia nih. Mbak Alia, apakah Mbak Alia juga merupakan seorang konsumen juga nih dari produk-produk online ini? Iya, betul. Betul, suka ya, Iya, suka belanja ya suka belanja. di e-commerce tertentu Iya. pastinya. Nah, alasan Mbak Alia kenapa ingin membeli di toko-toko online seperti itu? Yang pertama betul tadi kata-katanya memudahkan ya, karena kan sekarang emang lagi pandemi gini tuh mungkin dari tempat-tempat juga udah banyak yang dibatas juga kan. Betul. Jadi untuk memudahkan gitu, jadi lebih lebih praktis aja gitu. Lebih praktis dan juga memang lebih simpel aja ya gitu lebih ya. simpel aja. Bisa dikerjakan di rumah sambil rebahan tentunya ya. Iya. Oke, nah pemirsa, selanjutnya kita akan bahas mengenai ini nih Mbak. Bagaimana tips memilih kosmetik yang baik dan benar tentunya ya. Tapi setelah yang satu ini pemirsa, jadi buat yang penasaran jangan kemana-mana, tetap di Semangat Pagi. Ya baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Karisma Soraya tentunya dalam acara Semangat Pagi. Semangat, luar biasa. Dan masih ditemani oleh Mbak Suci dan Mbak Alia nih tentunya ya. Dan kita juga masih membahas dengan tema yang sama, yaitu tampil menawan dengan kosmetik nih. Nah, tadi sempat terpotong ya Mbak ya mengenai tips memilih kosmetik yang baik nih untuk pembeli, karena secara kita ini adalah konsumen kosmetik juga ya Mbak Alia ya, betul? Oke, gimana nih Mbak tipsnya? Badan POM ini memiliki slogan mudah buat diingat oleh masyarakat, bagaimana cara memilih produk
khususnya misalkan salah satunya adalah kosmetik yang baik, yaitu ada Ceklik. Ceklik. Ceklik Ceklik ini singkatan atau apa nih Mbak? singkatan. Oke, boleh Ya. kita tahu. K-nya itu kemasan, L-nya itu cek label, I-nya cek izin edar, dan K-nya cek kadaluarsa gitu. Oke, jadi semuanya sudah terrangkum dalam Ceklik. Ceklik. Oke. Lalu lebih dijelaskan biasanya di cek kemasan itu kita harus memerhatikan apa gitu? Kalau kemasan lebih tepatnya kita bisa melihat secara visualnya, misalkan tidak ada kerusakan, tidak ada penyok, bocor gitu. Dan juga misalkan kan ada juga produk kosmetik yang dari kaca dan lain-lain Betul, ya, berarti betul, kan tidak betul. pecah gitu, masih dalam kondisi yang baik. Gitu. Baik. Kalau cek label ya yang informasinya itu jelas dan lengkap gitu. Biasanya kan bisa kita lihat ya ada nama produknya, Betul. kemudian ada berat bersihnya, kemudian juga ada komposisinya, kemudian kegunaan, cara penggunaannya, kemudian juga ada kode produksi dan juga alamat dan nama dari produsennya, kemudian juga ada kadaluarsanya. Oke, itu kalau dari label ya Mbak Dari ya? label. Selanjutnya ada dari izin edar gitu ya? Kalau izin edar yang pasti yang ternotifikasi oleh Badan POM Betul, ya, karena betul, kosmetik betul. kan Badan POM gitu. Nah itu biasanya ditandai dengan huruf N, kemudian keduanya adalah keterangan benuanya. Oke. Benuanya. Jadi kalau misalkan kita membeli produk kosmetik ada keterangan NA, berarti itu dari Asia. Oh, kalau NA gitu. NA Asia, NB Australia, NC Eropa, ND Afrika, dan NE itu Amerika gitu. Oke, itu tempat produksinya gitu ya Mbak? Iya. Oke, gitu. di benua. Kemudian ada juga 11 keterangan huruf. Oke. Ya, dari 1 sampai 2 itu menerangkan kode dari Indonesia. Kemudian nomor 3 dan 4-nya itu keterangan tahun. Kemudian selanjutnya 5 dan 6-nya itu kelompok produknya. Dan angka selanjutnya menerangkan nomor notifikasinya gitu. Oke, ternyata kalau misalnya dilihat runtutan nomor izin edar BPOM itu ternyata itu memiliki arti-artinya Arti, ya Mbak ya. arti. Setahu saya itu cuma untuk apa ya? Cuma dilihat aja gitu ya, angka apa ini. Sekarang saya udah tahu. Nah, mungkin untuk Mbak Alia juga sebelumnya sudah mengetahui atau belum nih Mbak? Belum nih. Belum ya. Jadi berarti udah lengkap banget nih informasi dari Mbak Suci ini. Nah, kalau selama ini nih dari Mbak Alia, selama ini membeli kosmetik biasanya ngelihat dari apanya nih? Mereknya karena emang sudah terpercaya atau memang ini yang lagi booming atau happening dibelinya nih? Lebih ke kalau sekarang kan memang banyak ya yang ilegal, jadi lebih ke selektif sih, lebih ke harus hati-hati juga kan. Oke. Jadi lebih ke bukan lagi boomingnya atau apanya, tapi aman enggaknya Oke. gitu. Takutnya kan belum BPOM atau gimana gitu. Betul. Nah, itu berarti tindakannya Mbak Alia ini udah tepat banget ya. Dan pemirsa jangan lupa diingat-ingat Ceklik ya. Oke. Nah, untuk Mbak Suci nih Mbak, sebenarnya yang dimaksud dengan kosmetik itu kan tadi sudah dijelaskan ya. Tapi mungkin untuk saya yang awam, awalnya juga saya taunya kosmetiknya cuma alat make up itu aja gitu ya. Tapi sebenarnya apakah ada jenis-jenis dari kosmetik itu? Memang jenisnya itu ada 4, ada yang cairan, setengah padat, kemudian juga ada serbuk dan juga ada padat gitu. Oke, jadi kalau jenis itu ya, Iya. lebih ke bentuknya berarti ya. Bentuknya. Oke. Nah, kalau misalnya kategorinya nih, pengkategoriannya, apakah memang betul hanya alat-alat kecantikan saja yang disebut kosmetik itu atau bagaimana? Sebenarnya kalau untuk kosmetik itu ya yang tertera pada Perbepom 8 tahun 2021 itu kan ada beberapa ya, ada banyak juga. Mungkin nanti bisa sambil dicek bersama-sama untuk kategorinya. Nah, mungkin yang sering suka dibedakan itu antara produk kosmetik sama PKRT. Apa tuh Mbak? Produk rumah tangga misalkan kayak hand sanitizer. Oh iya. Nah itu kan kalau misalkan orang sekilas awam tahunya produk kosmetik juga, tapi itu PKRT biasanya ke Dinkes gitu. Tapi kalau untuk produk kosmetik ke BPOM. Oke, nah produk kosmetik ini berarti melingkupi skincare juga ya, kayak seperti itu ya? Bisa. Perawatan kulit itu jadi masuk ke kosmetik juga gitu ya? Iya. Oke, baiklah. Nah, lalu boleh dong Mbak, kalau misalnya kita nih masyarakat yang awam ini kan kita juga kadang
kurang teliti dalam memilih sebuah produk gitu ya. Terus kita ingin memastikan produk ini aman atau enggaknya. Dari BPOM sendiri ada nggak sih Mbak solusinya, misalnya sebuah aplikasi atau apa gitu untuk mengeceknya gitu? Iya, BPOM sendiri sudah banyak berinovasi juga tentang aplikasi digital untuk memudahkan masyarakat gitu. Ada beberapa, ada dari Cek BPOM, ada BPOM Mobile, ada juga yang lainnya. Mungkin saya bisa mencontohkan yang BPOM Mobile kali ya. Boleh. BPOM Mobile. Jadi nanti kita bisa download di Play Store. Itu ada namanya BPOM Mobile. Oke. Berarti bisa di-download secara bebas ya Mbak ya, gratis juga. Iya, gratis. Oke, BPOM Mobile. BPOM Mobile. Sini ada beberapa fitur. Yang pertama itu ada scan produk. Scan produk. Jadi untuk produk kosmetik ini, contohnya kita bisa lihat ada barcode-nya ya. Oke, barcode-nya iya. Ya. Nih nanti kalau misalkan Mbak Alia atau Mbak Risma ingin mengecek juga bisa dari scan produk. Nanti langsung di scan aja, ada fiturnya scan produk. Jadi dicontohkan. Jadi nanti muncul apakah produk ini legal atau ilegal seperti itu. Kalau misalkan legal sudah terdaftar akan muncul gitu. Kemudian juga ada fitur mengenai cek izin edar juga ada secara manualnya gitu. Bisa dicek di sini kalau misalkan keterangannya ada. Ini bisa dilihat ya, NA sekian berarti kan dari Asia ya. Betul. Nah, bisa ditulis nanti keluar juga gitu. Oke, jadi semuanya itu dirangkup dalam satu aplikasi ya? Satu aplikasi. Ini juga ada pengaduan. Jadi kalau misalkan masyarakat menemukan produk yang dicurigai ilegal atau palsu, kan kadang juga misalkan kita membeli produk kosmetik ya ada yang harganya misalkan 100 ribuan, kemudian ada yang cuma puluhan ribu. Kejomplang gitu ya dari harga banget, aslinya. ya. Ini patut dipertanyakan. Iya, kayak betul. gitu. Itu bisa dicek. Oke. Bisa juga diadukan. Kemudian kalau misalkan ingin membaca tentang update berita terkini seputar obat makanan, nah, misalkan sekarang kan pandemi biasanya juga penasaran tentang vaksin, juga bisa dicek di bagian berita. Kemudian ada link aplikasi BPOM lainnya. Gitu. Oke, baik, luar biasa. Nah, setelah yang satu ini juga kita akan mencari tahu seperti apa sih bahan-bahan berbahaya yang biasanya ada pada kosmetik. Masih bersama kami tentunya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Semangat Pagi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam acara Semangat Pagi. Semangat, luar biasa. Masih semangat ya Mbak Suci dan juga Mbak Alia, masih semangat? Masih dong, harus dong. Oke, nah ngobrol-ngobrol tentang bahan yang berbahaya pada kosmetik yang Mbak Alia tahu nih, Mbak Alia tahu bahan berbahaya apa aja nih biasanya yang Mbak Alia temui? Paling merkuri mungkin ya. Merkuri, betul karena merkuri itu familiar banget ya, sampai banyak banget beritanya. Lalu ada apa lagi nih? Oke, yang familiar merkuri aja. Nah kalau dari Mbak Suci sendiri mungkin lebih lebih bisa menjelaskan lebih detailnya nih mengenai biasanya bahan-bahan berbahaya apa nih yang ditemukan dalam obat-obat atau enggak alat kosmetik, bahan-bahan kosmetik yang ilegal itu. Kalau untuk produk kosmetik yang biasanya mengandung bahan berbahaya, benar kata Mbak Alia tadi bilang ada merkuri. Biasanya ada pada pemutih kulit yang bisa, sebenarnya merkuri itu bisa menyebabkan iritasi loh, dan kedepannya bisa pemicu kanker gitu loh. Karena bisa tidak instan langsung ya, karena juga menipiskan kulit kan gitu. Kemudian juga ada paraben, ya juga banyak pada lotion. Akibatnya juga kurang lebihnya sama, iritasi, pemicu kanker. Kemudian juga ada hidroquinon gitu. Betul. Sama kurang lebihnya gitu. Oke, tapi biasanya bahan-bahan itu memang tertera jelas di komposisinya atau dikemas dalam senyawa-senyawa apa nih Mbak biasanya? Biasanya sih ya justru pada produk kosmetik yang tanpa keterangan komposisi gitu yang jelas kayak gitu. Krim-krim racikan. Betul. Seperti itu ya. Padahal kan karena memang kalau untuk produk racikan dokter itu memang
tidak harus memiliki nomor izin edar gitu. Tapi kan yang disayangkan seperti itu, tapi kita terus melakukan pengawasan gitu. Dan jangan mudah terprovokasi juga bahwa iklan-iklan bahwa memutihkan dalam waktu 3 hari, seminggu dan sebagainya. Oke, gitu. jangan termakan oleh iklan ya. Betul. Oke, nah sebelumnya Mbak Alia, aku ingin nanya Mbak Alia nih. Mbak Alia pernah dengar nggak sih kalau misalnya produk yang berbahaya atau yang memiliki kandungan merkuri ini? Salah satunya pada lip cream deh, kalau enggak lipstick gitu. Katanya bisa diuji coba gitu loh Mbak. Yang pakai apa sih, logam? Kalau enggak dulu tuh kalau nggak salah pakai cincin juga bisa lah digosok, katanya kalau misalnya ini mengandung merkuri ini akan berwarna hitam seperti itu. Mbak Alia tahu nggak tentang itu? Sempat dengar sih Sempat dulu. dengar. Cuma belum sempat coba itu. Oke, belum sempat coba. Kalau aku sempat coba, tapi iya? Nah sekarang mumpung ada Mbak Suci di sini, ingin klarifikasi nih, apa betul kalau misalnya bahan yang memiliki kandungan bahan merkuri, khususnya ini dalam kayak lip cream, lip tint kayak gitu, ketika digosokkan pada logam itu akan berwarna hitam? Apakah betul Mbak? Kalau untuk berita bahwa merkuri ketika digosokkan ke logam apakah berwarna kehitaman, itu jujur saya belum pernah mendengarnya ya, jadi belum bisa menjawab ya atau tidak. Tapi memang merkuri kalau misalkan digunakan atau diaplikasikan pada kulit manusia, memang dampaknya bisa menyebabkan penggelapan pada kulit. Oh gitu, ya ampun, saya sempet nyoba tuh, apa jangan-jangan saya termakan berita hoax ya? Aduh, itu dia. Oke, nah kalau misalnya Mbak Alia sendiri nih, Mbak Alia pernah jadi korban dari promosi iklan-iklan kecantikan gitu nggak sih? Kalau untuk jadi korbannya sih alhamdulillah belum ya. Belum. Cuma suka banyak gitu ya kalau beredar lihat gitu, kayak misalkan kalau beli secara langsung harganya segini gitu. Betul. Pas lihat di online kok segini. Jadi kan jadi pertanyaan gitu, ini ilegal atau gimana gitu kan. Jadi suka kadang bingung ini tuh gimana nih. Oke. Iya sih, memang kadang kita tuh tergiur dengan harga yang murah loh Mbak. Iya. Ya kan? Tidak munafik saya. Oke. Nah itu. Tapi kalau misalnya ini loh Mbak, kan itu kalau misalnya kita menggunakan bahan-bahan berbahaya itu pada kosmetik, apakah efek sampingnya itu akan sebahaya itu pada kita gitu yang menggunakannya? Tentunya kalau misalkan kita menggunakan produk yang mengandung bahan berbahaya, akan memunculkan efek yang merugikan buat kita gitu loh. Jadi harus pintar-pintar dalam memilih produk kosmetik yang baik, aman dan bermutu gitu. Jadi ada baiknya tetap harus ceklik gitu. Ceklik, oke. Jadi apa nih yang harus kita lakukan gitu ya untuk menerima efek sampingnya itu loh? Kalau misalnya kita udah terlanjur, apa nih yang harus kita lakukan nih Mbak? Yang pertama yang bisa dilakukan, bisa buka web dengan link http://mesot.smukos.pom.go.id. Oke, itu tempat untuk memberikan laporan report bahwa mengalami efek samping atas produk kosmetik apa gitu. Sebenarnya untuk link tersebut juga digunakan untuk suplemen makanan dan juga obat tradisional sih gitu. Kemudian juga pastinya kalau misalkan parah atau belum parah pun jika ingin periksa ke dokter juga dipersilahkan. Kemudian juga yang pasti stop menggunakan produk kosmetik tersebut. Cari produk yang lebih aman, yang lebih soft gitu. Kan kadang kita sukanya mencoba produk kosmetik yang baru ya. Betul, yang padahal happening banget gitu ya, iya. lagi happening. Duh, itu cocok nih pakai itu, aku ikut-ikutan gitu ya. Bisa lebih glowing gitu nah, ya. Itu. Yang nyari yang glowing memang Mbak. Nah, kalau sudah menemukan produk kosmetik yang tepat, digunakan saja. Mungkin memang cocoknya dengan kosmetik yang komposisinya seperti itu gitu. Dan mungkin bisa menggunakan bahan yang alami, natural gitu. Oke, itu dia ya. Jadi pokoknya pemirsa harus lebih berhati-hati lagi, dan intinya kembali ke ceklik ya. Ceklik. Ujung-ujungnya ceklik nih, karena itu udah detail banget di situ. Oke deh, ini ada nggak sih tips ya? Ya tips tambahan untuk tampil menawan. Karena kan dari tadi kita ini ngobrolin tentang kosmetik. Karena ujung-ujungnya kita ingin tampil kan, ingin tampil cantik. Tapi ada nggak sih dari Mbak Alia sendiri tips tampil menawan tanpa emang harus melibatkan kosmetik gitu? Ada nggak Mbak?
Tipsnya ada. Jadi yang pertama pola hidup sehat, terus olahraga juga, terus istirahat yang cukup juga itu kan bisa berpengaruh juga ya. Oke, jadi itu ya, jadi cantik alami gitu ya. Jadi biar bangun tidur tuh kelihatan gitu ya. Muka bare face-nya yang masih bagus gitu ya. Nah kalau dari Mbak Suci sendiri nih, ada nggak sih Mbak tips agar kita tuh nggak perlu deh udah tampil cantik nggak perlu pakai kosmetik gitu? Kurang lebihnya sama sih dengan Mbak Alia. Yang pertama kita kan juga harus dari dalam diri juga, harus self love, mencintai diri sendiri, bangga terhadap diri gitu. Kemudian harus berpikir positif, selalu happy, produktif, kemudian juga benar bisa dengan olahraga yang teratur, pola makan yang sehat, makan buah, sayur dan lain-lain, dan juga sebenarnya tidak harus menggunakan produk kosmetik juga kan, bisa bahan alam. Misalkan kalau misalkan kita ada mata panda ya bisa dengan menggunakan teh yang dimasukkan ke dalam kantung, kemudian juga pelembab juga bisa menggunakan aloe vera gitu sih. Oke, baik. Luar biasa, itu dia tips-tips yang sudah diberikan dari Mbak Alia dan juga Mbak Suci nih. Oke, ini terakhir mungkin ya, ada yang ingin disampaikan nggak ke masyarakat di rumah nih? Untuk dari Mbak Alia dulu deh, secara kan Mbak Alia ini bisa dikatakan public figure juga gitu ya, Mojang Kota Tasik gitu ya. Boleh disampaikan nih ke pemirsa di rumah. Tetaplah jadi diri sendiri dan bangga pada diri sendiri. Luar biasa, tetaplah menjadi diri sendiri dan bangga menjadi diri sendiri. Oke, kalau dari Mbak Suci sendiri nih, ada yang ingin disampaikan nggak ke masyarakat di rumah? Yang pertama harus berpikir positif, tetap tersenyum, bahagia, kemudian juga harus bijak dalam berbelanja, kemudian juga tetap ceklik. Juga kalau misalkan ada efek samping bisa langsung lapor ke medsos smkos.pom.go.id, dan di era pandemi ini kita juga jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Oke, luar biasa. Nah baiklah pemirsa, informasi tersebut menjadi akhir dari perjumpaan kali ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak Suci dan juga Mbak Alia yang sudah hadir di Semangat Pagi kali ini. Nah untuk pemirsa di rumah juga saya ingin mengucapkan terima kasih, dan jangan lupa untuk selalu saksikan Semangat Pagi setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi tentunya hanya di Radar TV. Akhir kata, saya Karisma Soraya pamit undur diri dari hadapan Anda. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah selama penyiaran tadi. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.